Halo Sobat Kicomania, kita jumpa lagi sekarang Giri Prakosa dari Nambah Ngerol, dipercaya teman-teman dari program Kicomania Mari Bercuan. Wah, kita kedatangan tamu istimewa nih Sobat. Beliau adalah tokoh Kicomania muda yang juga owner sebuah produk, salah satu produk terbesar dunia perburungan, yaitu BMW. BMW itu kepanjangannya apa sih Om? BMW itu Bird Maestro Award. Bird Maestro Award. Bird Maestro Award. Yeah. Jadi produk BMW ini ternyata pemiliknya sosok muda yang cukup brilian ini. Aduh. Sobat. Pasti semua pada kenal kan, yang belum kenal ya kita perkenalkan sekarang dengan enaknya dipanggil apa nih? Om, Mas, Bang, Om atau Enji aja. Bos Enji? Om Enji. Om Enji. Om Enji. Nah, Om Enji ini kali ini itu ingin membicarakan kondisi kita nih Sobat di dunia perburungan di era pandemi ini, seperti apa sih sebenarnya kondisi dunia Kicomania itu selama pandemi ini ya. Oke, kita tanpa banyak basa-basi kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Om Enji ya. Om Enji, kita ini terhitung sudah setahun setengah lebih lah, ya, sedikit kita di masa pandemi ini ya. Iya. Dan di tahun lalu sejak sekitar Maret itu kita itu berhenti total kegiatan dalam dunia Kicomania, baik lomba dan sejenisnya gitu kan. Nah, di dalam Kicomania khususnya ini kan ternyata ada ladang pekerjaan besar di sini kan namanya, baik juri, petugas-petugas lainnya, pedagang semua. Nah, di saat era pandemi ini tuh di pandangan Om Enji di lapangan itu kondisinya seperti apa mereka ini, Om Enji? Ya kalau menurut saya pribadi, saya lihat berdasarkan analisa kan, pertama di adanya kayak lockdown, pas corona masuk, terus adanya sampai sekarang PPKM itu aktivitas ekonomi Kicomania itu kalau saya perhatikan semakin menurun. Baik dia di bidang produsen obat, baik di bidang gantangan, terus perburungan, aktivitas pemain, karena dengan adanya virus seperti ini gitu. Tapi barometer menurun ini melihatnya dari mana? Apakah penjualan turun atau mereka benar-benar tidak dapat pendapatan ketika masa ini atau gimana? Karena dengan menurunnya satu penjualan, di samping itu juga mungkin ekonomi kita semua dengan sistem-sistem banyaknya peraturan itu mulai menurun juga, kan otomatis daya beli setiap konsumen itu kan semakin low gitu. Termasuk produk sebesar BMW juga itu? BMW ikut. Nah, iya. Sobat, kalau sebesar BMW aja merasakan dampaknya, apalagi kan di dunia perburungan kita ini kan terdapat banyak UMKM kecil ya, ya. Mereka ini kan pasti sangat luar biasa terpukul ya. Iya. Nah, dari di lapangan Om Enji ini dengan ketemu mereka itu apa saja sih yang keluhan-keluhan yang mereka sampaikan ke Om Enji ini? Terutama mitra-mitra mungkin pedagang. Iya. Kan BMW itu kan banyak bermitra dengan gantangan juga. Kayak gimana? Jadi baik bermitra dengan gantangan atau kios grosir, distributor atau pemasaran dan pemain user ya. Yang dikeluhkan itu dari sosok grosir dan kios atau distributor itu mereka penjualan menurun, ya enggak? Tingkat pembeliannya juga berkurang. Terus dari pemain juga dengan adanya gantangan-gantangan yang tutup, mereka juga bingung gitu. Pertama bingung, ini burung mewah mau digantang di mana? Terus yang kedua, gua mau beli obat juga percuma kalau nggak digantangin. Iya. Yang ketiga dampaknya juga ke semacam penjual kayak Om Yokan atau pedagang-pedagang burung, kan pedagang itu banyak, dari burung, dari obat-obatan, dari juri-juri juga sama mengeluh juga gitu. Ya mau nggak mau kita semua berbanting setir untuk mencari semacam usaha tambahan gitu. Iya, yang saya sering berkomunikasi dengan mereka gitu. Tapi kan buat penghobi kan itu Om, burung ini kan sudah terlanjur dipiara kan, mau nggak mau kan burung ini kan tetap
harus makan vitamin. Apa mereka terpaksa tetap di stop itu dengan kondisi kayak gini tuh? Kalau untuk setiap penghobi pasti pemikirannya berbeda-beda ya. Terkecuali kalau burung rumahan mungkin. Kalau burung rumahan yang penting ada ibaratnya makanan sama air. Tapi kan beda kalau orang yang berambisi untuk kita juga semua pemain pasti berambisi pengen juara kan. Kalau menurut saya tetap cuma porsi ini dikurangin. Kan kalau lagi burung nggak digantang itu otomatis dia nggak disetting kenceng kan. Kecuali burung dimainkan, settingannya lebih kenceng, obat apapun yang dia suka itu dibeli, dan otomatis imbasnya ke kios, grosir, distributor atau produsen pun obat-obatan itu laku keras gitu. Kalau keadaan begini ya semuanya low gitu. Ya saya perhatikan low. Nah kan beberapa waktu lalu ini kan Om Enji sempat bikin surat terbuka nih, bahkan sampai ditujukan langsung ke Presiden Jokowi loh. Iya. Nggak nanggung-nanggung loh Presiden langsung. Jokowi. Nah itu waktu itu motivasi apa yang ada di pikiran Om Enji hingga demi dunia kicau mania ini Om Enji sampai bikin surat terbuka untuk presidennya? Jadi begini ya, saya sebagai rakyat untuk mengemukakan suatu kritik untuk publik atau kritik dampak ekonomi atau kritik presiden sebagai rakyat, ya saya punya hak. Itu yang pertama. Yang penting tidak ngejazz atau enggak menjelekan atau mengadu domba atau bla bla bla. Saya sebagai rakyat loh. Nah, itu sebagai perwakilan. Kan tapi ini kan demi kesehatan, demi keselamatan ya Mas. Terus gimana pertimbangan Mendy dengan alasan itu? Demi kesehatan emang kita kan dengan adanya PPKM, lockdown dan lain-lain, kita harus jaga jarak, emang bla 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 ya. Setidaknya ya berikan satu keringanan. Karena kan kita juga manusia butuh makan. Kecuali kita sudah dijamin per orang itu 2 juta atau 3 juta gitu per orang loh. Per orang, bukan per kepala keluarga ibaratnya. Namanya di dunia kecamanan itu nggak ada yang jamin ya? Ya kita bakul sendiri, nyari sendiri, produksi sendiri, bikin sendiri, gantang sendiri, jual sendiri. Itu nggak jamin gitu sama orang-orangnya itu, nggak ada ya? Nggak ada yang menjamin. Oh kirain? Iya. Pikiran saya itu EO itu menjamin kayak karyawan gitu digaji itu enggak ternyata. Iya enggak. Berarti mereka orang-orang yang berkecimpung di perburungan ini saat pandemi ini dengan berbagai aturannya benar-benar nganggur. Iya benar-benar. Ada yang nganggur, ada yang kelimpungan, ada yang bingung ibaratnya dari jualan burung harus gimana, jualan obat-obatan, grosir pun barangnya numpuk, banyak, obat-obatan, distributor, karyawan. Itu kan ibaratnya kita sebagai kicau mania kan emang ladang mata pencaharian kita ibaratnya ya. Alangkah baiknya ibaratnya lah bukan dari pusat pemerintah, setidaknya dari pemerintahan per provinsi itu ada satu kelonggaran untuk kebijakan-kebijakan kita gitu. Tidak hanya segantangan burung ya, apakah di bidang penjualan, dagangan atau di bidang kuliner apa bla bla, jangan terlalu benar-benar ditekan banget gitu loh. Gitu. Tapi kan bagaimanapun juga kan kita sebagai rakyat ternyata tidak bisa berbuat apa-apa dengan aturan ini, tapi untuk solusi kita survive, kira-kira Om Enji punya nggak sih usulan buat teman-teman kicau mania, terutama yang bergerak di UMKM-nya atau apa? Ya minimal ide apa nih kita untuk survive? Dengan situasi seperti ini. Iya, situasi seperti ini kira-kira. Yang saya perhatikan itu situasi seperti ini kebanyakan UMKM kayak kuliner sih lagi rame. Cuma pertanyaan saya banyak kuliner siapa yang mau beli, bener nggak? Modalnya dari mana kan gitu? Nah di situ. Tapi produk-produk BMW itu siapa aja bisa untuk ikut jualan gitu? Kita ada per wilayah ya, per provinsi ada itu. Per provinsi itu ada penunjuk koordinator pemasarannya ada. Nah, kalau untuk PPKM leveling ini kan makin berubah-berubah, mungkin makin kendor. Akhirnya kan gantangan sudah mulai buka. Nah, BMW kan juga terkenal sering mensponsori event-event baik yang besar, bahkan event yang kecil di perkampungan pun BMW ikut mensupport apa nah. Kira-kira mungkin ini kan ada peluang kita bisa bangkit ya karena agak longgar. Nah, kira-kira apa yang akan mau dilakukan BMW untuk
membangkitkan lagi dunia kecamannya kita ini. Jadi gini, kalau saya pribadi kan saya tidak tidak berpatok dengan satu IO ya. Mau dia NJR, BNR, RI, mau Raja lah atau independen lainnya gitu. Jadi prinsipnya kalau BMW itu saya rangkul semua gitu. Semua IO yang mau bekerja sama saling menguntungkan, hayu gitu. Tidak berkecimpung hanya satu gitu. Karena apa? Dengan kita mensupport, kita berteman baik dengan partner, terus lapangan pun di setiap wilayah hidup. Terus saya pun besar kecilnya juga bisa mempromosikan produk saya, dan link IO manapun saya tetap harus benar-benar disupport gitu. Karena mereka semua teman gitu. Nah, karena di era pandemi ini kan dunia kicomania kan hampir bisa dikatakan kan kelimpungan ini kan. Nah, kira-kira nih dalam dunia kicomania ini butuh sebuah revolusi nggak sih supaya kita itu mengikuti, kan pandemi ini kan kita nggak tahu sampai kapan. Kita kan tadinya target sekian ternyata terus sampai 1,5 tahun sampai itu kan. Kita kan nggak bisa terus-terusan kayak gini kan. Kira-kira kita itu butuh melakukan sebuah revolusi sendiri atau gimana nih supaya kita bisa bertahan dunia hobi kita ini? Kalau menurut saya pribadi, kita semua sebagai penghobi kicomania ya bersatu untuk membangkitkan hobi kita, ekonomi kita, saling mendukung, mematuhi peraturan yang sudah ada. Yang penting intinya kan mematuhi protokol kesehatan, terus mengikuti instruksi pemerintah, dan selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan di lapangan itu. Apakah yang kemarin kan saya bikin statement ya, kata saya bilang kalau kondisi seperti ini, event-event gede jangan mikirin untung dulu. Kita mainkan aja di 36G, 15 sesi, 12 sesi. Kalau ada memangnya 36G itu nggak untung? Kan pasti ada, kayak kemarin ada yang komen, wah katanya jurinya bayar aja sekian-sekian. Kan saya udah bilang, mau nyari uang apa mau nyari event tertentu, benar nggak? Kalau nyari event, contoh 36G dari 15 sampai 18 sesi misalkan ya, itu kan presentasi bahasanya. Grup orang juga sudah dibatasin, biarpun full gantangan. Kalau 36G kan yang nonton juga cuma berjarak 3 meter, semeter. Jadi nggak begitu berkerumun dan nggak berisik juga gitu loh. Burungnya juga bener-bener terpantau. Kalau yang pingin untung ya saya simpel jawabannya, tiketnya agak di up aja, apakah di atas 100 atau 200, jret semua A sampai Z. Ibaratnya begitu. Itu solusi saya itu. Seperti itu. Berarti gantangan-gantangan yang beroperasi saat ini tuh posisinya itu gimana itu? Apakah mereka ini sudah legal atau mereka ini sembunyi-sembunyi atau gimana? Untuk saat ini nih yang level berapa sekarang? Level 321 ya, beda-beda lah tiap wilayah. Itu gimana? Kalau saya perhatiin sih, secara garis besar sih yang saya perhatiin sih gantangan itu namanya kita keadaan seperti ini ya banyak yang tutup sih. Banyak yang tutup. Kalau yang sengaja memaksakan sih saya kurang begitu tahu ya. Yang setahu saya sih alhamdulillah semua IO di semua wilayah, semua tempat, semua gantangan ataupun semua pemain-pemain benar-benar top mematuhi peraturan. Tapi mereka tetap ada ancaman untuk itu kan, untuk dibubarkan itu untuk saat itu walaupun PPKM sudah turun level ya kan. Iya, betul. Berarti mereka masih ada ancaman untuk dibubarkan itu. Betul, ada. Berarti kita masih belum aman ya, belum ya, aman. Nah, kalau sudah belum aman ini kira-kira langkah apa lagi nih yang harus dilakukan teman-teman di dunia kicomania ini, Manji? Kalau belum aman seperti ini? Iya. Saya juga bingung soalnya. Saya pertama ibaratnya saya hanya sekedar rakyat, yang kedua saya hanya sekedar mengemukakan satu pendapat atau mewakili untuk mungkin juga pemerintah juga dengar
percakapan kita ya. Yang ketiga juga bukan hanya gantangan aja ya, baik itu ekonomi A B C D sampai Z itu kan harus serempak A, ya udah kita mau seperti apa lagi? Apalagi Covid semakin dari lockdown, dari PPKM, dari level apa bla bla bla. Ya kita harus mengikuti instruksi mereka ya, mau gimana lagi gitu. Tapi kan gantangan kan sudah mulai buka dengan mereka menerapkan, nggak tahu mereka dasarnya apa ya, mungkin supaya aman, menerapkan peserta wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi. Kalau pendapat MNJ itu gimana itu? Apakah itu sudah menjamin mereka aman, nggak akan dibubarkan atau gimana? Kalau hanya memberikan semacam surat sertifikat vaksin itu sebenarnya hanya idealnya itu syarat sih. Semua juga kayak ke mall kan ya, masuk harus pakai ini, terus ke ini harus pakai. Cuma imbasnya nanti orang yang gantang kan vaksinasi itu belum nyampe 100% ya, baru antara sekitar kalau nggak salah di Indonesia hanya berapa persen ya, 50-60% ya. Ada yang mau, ada yang enggak, misalkan ada yang takut, bener nggak? Iya. Itu imbasnya ekonomi gantangan atau ekonomi mall atau ekonomi bla bla juga itu pasti menurun karena saya kan ini ketakutan. untuk keadilan ya, Om Enji. Di mall kan boleh Anda masuk belanja, silakan masuk, tapi syaratnya itu kan. Berarti kan apa bedanya? Gantangan sama mall gitu ya? Iya. Kita pakai aturan vaksinasi, berarti sama kan dengan mall. Jadi nggak ada alasan untuk mengobrol untuk maksa nutup kan. Kira-kira bisa nggak ini kita lakukan supaya kita aman? Kalau menurut saya coba ikutin dulu. Kalau untuk alasan yang signifikan ya kita udah ada contohnya seperti tadi ya. Mall kan benar-benar lebih bergesekan banget ya ibaratnya. Kalau gantangan kan kita cowok semua, masa nempel kayak homo ibaratnya kan. Bener gak? Saya perhatiin anak-anak kicomania sebelum pandemi pun mereka jauh-jauhan. Ada yang belakang-belakangan. Cuma mereka kan tukang ngopi itu kan bergerombol juga. Ngopi jauh-jauhan begitu saya perhatiin. Mau nempel dikira itu kan. Kalau menurut saya sih coba dulu. Kalau emang perizinan pariwisata atau perizinan keramaian udah mulai dibuka dengan satu syarat vaksinasi, ya kita juga kan ibaratnya apa salahnya untuk mulai mencoba gitu. Kan saya bilang problemnya itu tadi ya, tidak semuanya, belum semuanya sudah mendapatkan fasilitas vaksinasi. Benar, jadi belum. ini yang ada sedikit diskriminasinya kan di situ. Kita kan mereka kan juga pengen juga asrat ingin gantang, masa hanya karena belum vaksinasi nggak boleh ikut gantang kan kasihan juga. Berarti belum ada solusi ideal, tapi itu boleh dicoba ya itu supaya yang penting kan keamanan supaya nggak diobrak kali. Sementara ini apa yang diaturkan oleh pemerintah ya coba kita ikutin dulu lah gitu, kayak vaksin. Ini pemerintah maunya gini, maunya gini. Nah, kira-kira kalau prediksi Om Enji kita akan terlepas dari PPKM ini kira-kira kapan ya? Kalau prediksi saya mungkin akhir tahun ya. Mudah-mudahan sih. Akhir tahun apa nih? 2024? Akhir tahun 2021. Oh, kirain. Estimasi sih. Oh, kirain minggu depan ya. Mungkin, tapi kalau mungkin kan kelonggaran dari bulan-bulan ini ya kayaknya insya Allah sih. Tapi kenapa YouTuber ikut komen? Wah, karena terdampak juga. Nah, kira-kira apa namanya kan di pandemi itu kan banyak event-event besar. Yang nggak jadi atau diundur bahasanya apalah. Kalau menurut pandangan Om Enji ini, ketika ini normal dan mereka pastikan sudah sangat menahan dan ingin segera mengadakan kan. Kira-kira ini kondisi kicamania ini sudah bisa langsung bisa mengikuti nggak? Karena kan mereka perekonomiannya kan sudah terlanjur amburadul ini. Nah, kira-kira apakah langsung bisa bangkit atau kita butuh proses yang lama ini? Kalau menurut saya sih, kalau untuk kicomania dibilang proses, ekonomi kan udah mulai membangkit. Yang keduanya namanya penghobi, apapun tiketnya, berapapun mahalnya pasti dibeli ya kalau penghobi ya. Nggak ngaruh sih kalau saya bilang.
Rame-rame aja pasti. Saya juga nggak tahu penghobi burung. Duitnya gila-gila. Iya. Duit tiket 10 juta, 50 juta. Mereka punya slogan hobi kita mahal, Bro. Iya, mahal. Tapi buktinya banyak yang ngeluh juga di medsos juga, yang kelimpungan gitu. Atau mereka pura-pura itu. Kalau ngeluh ya mungkin, kalau yang ngeluh itu ya mungkin emang bener dari hatinya diungkapkan untuk pemerintah, mungkin emang bener. Nah, kira-kira apakah kita bisa langsung untuk mengadakan event besar setelah lepas dari PPKM ini? Mungkin bisa, tapi bertahap. Kita juga jangan terlalu ambisi langsung door. Kan takutnya kan ibaratnya langsung mencolok ya kelihatan pemerintah atau apa, takutnya kan kita ada sanksi atau gimana. Saya juga tadi bilang yang berapa sesi aja, jangan terlalu ambisi untuk 25 sesi, 30 sesi. Karena habis disumpet langsung ugal-ugalan gitu ya. Iya, kita pelan-pelan gitu. Kita juga selain itu menjaga kerumunan dan jaga jarak juga gitu. Tapi buktinya yang penting sukses. Kemarin ada yang bikin gelaran lomba masih rusuh-rusuh aja itu. Terus gimana kita bisa kembali normal lagi kalau budaya kecamatan masih doyan rusuh gitu gimana? Emang kalau rusuh itu saya juga bingung ya. Semua burung emang bagus ya. Semua burung bagus, semua kecomannya pengen menang. Semua juri emang udah maksimal ibaratnya. Itu dari emang budayanya dari pertama begitu ya. Emang fighternya kecomannya. Ngomong-ngomong soal juri nih, Om Enji kenal banyak juri nggak? Kalau IO juri alhamdulillah kenal. Mereka juga pernah curhat-curhat nggak dengan kondisi saat ini? Kan saat ini juri itu kan di zaman sekarang itu kan bukan hanya sampingan, tapi sudah menjadi pencaharian. Pencaharian. Itulah kerjaan mereka. Nah, kira-kira mereka pernah nggak sih curhat ke Meji? Suka sih. Karena curhatnya mereka kan nggak mungkin kebiasaan, mesti harus ke level bos atau apa. Iya, suka sih kadang-kadang curhat. Mungkin curhatnya itu kayak, aduh Om iya, sedangkan usaha saya seperti ini. Akhirnya kan saya sebagai ini kan memberikan solusi. Kamu mau nggak? Yuk kerjasama di bidang A. Yuk kerjasama ini. Yuk kerjasama ini. Atau kamu emang bakatnya punya apa? Cuma hanya kalau nggak bisa ngasih solusi ya cuma pasti ngasih gambaran aja gitu. Ngasih motivasi ke semuanya. Kamu tuh harus kuat, harus ambisi. Ibaratnya jangan terlena, jangan ditambah situasi seperti ini kita makin drop, jangan. Laki-laki itu harus fighter, saya gitu ya. Dari manapun rezeki, Allah itu udah memberikan rezeki, cuma kitanya yang jangan males. Gitu, udah diatur harus seperti apa, harus sehat. Apapun yang penting carinya yang halal gitu. Oh iya Om Enji, iya harus begitu. Semuanya saya nasehatin seperti itu. Juri ya. Nah, Om Enji, BMW dalam waktu dekat ya, anggap saja seperti target Om Enji tadi kan perkiraan akhir tahun selesai kan. Nah, kira-kira apa? Mungkin ada program yang disiapkan dari BMW itu terkait di dunia perburungan kita ini? Paling kayak event-event ya, event-event seperti biasa. Kalau saya sendiri kan di bidang produsen obat-obatan ya, di sangkar nggak begitu, paling cuma hanya 30% ya sangkar dan aksesoris. Kalau di obat-obatan jadi ya kita ngikutin arus aja. Ada event ini kita ikut support, atau kadang-kadang kita juga mengadakan event tersendiri yang IO-nya dari BMW, pengelolanya BMW, terus digelarkan oleh BMW juga. Ada juga event ini kita ikut aja gitu. Selama bersinergi dan saling saling menguntungkan ya nggak ada masalah seperti itu. Nah, anggap saja semoga konten kita ini dibaca orang yang decision maker di pemerintah. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan Om Enji ini untuk mewakili? Ya kita tunggulah sosok itu, kan belum datang yang sosok ini. Tapi belum datang ya sama sekali? Belum muncul. Masa sih? Nah, makanya kalau seandainya Om Enji yang menjadi sosok itu, apa sih yang mau disampaikan ke pemerintah kira-kira? Ke pemerintah sih sosok mungkin ini yang disampaikan ya. Kalau pemerintah memberikan semacam lockdown
menyetop. Ini emang semi mendekati menyetop ekonomi kita ya. Rakyat menengah, kalau rakyat menengah, jelas lah, rakyat menengah ke atas ya mereka duitnya miliaran, triliunan. Lo mau jungkir balik, rakyat bawah bodo amat kita. Maksudnya harusnya sebagai pemimpin, pemerintah itu, presiden itu, menteri itu kan pemimpin rakyat. Yang dipimpin itu rakyat. Kecuali kalau mimpinnya di laut, ibaratnya kan, nggak ada rakyat. Ini ibaratnya di tanah Jawa atau tanah Indonesia atau Nusantara yang dipimpin itu kan rakyat ibaratnya keluhan rakyat atau kritikal rakyat atau apa setidaknya mereka harus punya rasa hati gitu. Jadi punya hati kalau mau membuat satu kebijakan itu pikirkan dulu gitu. Apakah dengan Menteri Perekonomian, karena kan ini berhubungan dengan ekonomi, benar nggak? Apakah dengan kesehatan, Menteri Kesehatan ini dengan adanya penutupan ini, bla bla bla, ekonomi mati gini, kita harus bagaimana nih dengan Menteri Kesehatan, dengan Menteri Pariwisata ini di bidang semacam kayak kita hobi, di bidang kayak berbau dengan pariwisata lah ya. Terus Menteri Ekonomi ini harusnya nih saling, bukan sih saya ini ya, kalau menurut saya saling kerjasama bagaimana rakyat kita, karena kan setidaknya mereka besar itu dari kita loh. Yang memilih mereka itu kita, yang memilih presiden kita, rakyat kecil, yang memilih menteri, yang memilih anggota kita semua. Jangan sampai terjadi hal seperti ini bukan ekonomi Kecomania dong, semuanya ya, semua ekonomi se-Indonesia. Mereka tidak pernah memikirkan kan, sampai ajak saya lihat di TV tuh, waduh pedagang sampai diinjak-injak ya. Ada yang tutup, ada yang digebuk, ada yang apa, terus ada aparat. Itu hoax kali. Saya lihat sendiri, bukan kalau saya nggak berani berbicara seperti itu kalau enggak mungkin itu settingan atau apa kan gitu. Ya ampun, itu bukan kan bukan masalah seperti itu. Jadi instansi pemerintahan dan pejabat-pejabat publik juga harus lihat kondisi seperti ini, rakyat kita yang kecil harus menengoklah ke belakang, karena semuanya kalian pun ibaratnya di atas itu semuanya pun dari bawah, benar dari bawah. Tapi kenapa sih kok gantangan itu katakanlah lapar itu kan, kok mereka nggak berani atau nggak diperbolehkan, padahal sementara pasar-pasar itu masih beroperasi atau banyak kegiatan yang ramai juga masih boleh. Kan sebenarnya kalau kita lihat dari bentuk kerumunannya kan juga sama-sama aja. Apa yang kok mereka masih belum diperbolehkan kira-kira? Ya mungkin dari kalau masalah pasar-pasar itu kan kebutuhan kita. Kalau semua ditutup kita kondangan. Berarti dunia apa karena penilaiannya dunia gantang-menggantang itu kurang berfaedah atau gimana? Jadi nilai pentingnya mungkin. Nilai pentingnya. Ya kita mah cuma gantangan itu hanya ajang untuk silaturahmi kita semua gitu. Berarti nggak masalah gantangan ditutup? Masalah. Kalau menurut saya sih masalah, tapi kan yang nutup itu bukan saya. saya juga mungkin gini ya. Saya bukan orang pemerintahan, saya juga hanya rakyat kecil, rakyat biasa. Saya tidak punya wewenang dan kekuasaan untuk mengatur jalannya roda ekonomi. Tapi kan kalau alas saya silaturahmi kan video call kan udah cukup. Wah, video call nggak ada kopi. Video call nggak ada kopi nggak enak. Oh, harus iya. Harus gantangan. Iya kan ngopi depan lihat burung gitu. Iya. Bicara soal produk-produk perburungan Om Enji. Kira-kira di era pandemi ini selama ini yang Om Enji tahu itu mereka ini banyak nggak sih yang gulung tikar? Kalau saya untuk menganalisa nggak nyampe ke sana ya, masalah gulung tikar atau enggak sih. Setahu saya juga kalau saya aja ibaratnya terdampak seperti ini, pasti mereka juga ada yang low penjualannya, ada yang menurun. Kalau yang gulung tikar saya nggak tahu deh ibaratnya cukupnya. Ya mudah-mudahan semua produsen, semua kompetitor ataupun semua pengusaha-pengusaha gitu kita kalau udah mulai longgar bangkit semua. Tapi mungkin mereka
Saya juga nggak tahu pasti, mungkin terhenti kali produksinya ya Om Enji. Karena kan kita tahu pasar-pasar burung besar ini kan juga tidak boleh beroperasi. Iya betul. Gitu. Iya. Sementara waktu era-era PPKM ini kios-kios burung ini termasuk yang disuruh dibatasi nggak waktu operasionalnya? Pertama sih nggak, cuma hanya dibatasin sampai jam 4 gitu. Terus yang selanjutnya kan makin lama makin suruh tutup kan. Terus sekarang semuanya sekarang udah mulai mungkin jualnya itu hanya online kali ya. Kan kalau yang grosir toko atau produsen, distributor yang nggak ngerti online kan kasihan. Oh iya. Iya, nggak semuanya menguasai digital kan. Sementara yang dagang online kan semuanya bisa dagang online, semuanya kan ikutan dagang. Sementara mereka memang dunianya di offline gitu kan. Jadi merekanya sangat terdampak. Oke Sobat Kicomania, kita semua merasakan efek dari pandemi ini, dan memang kita untuk sampai saat ini belum bisa berbuat apa-apa karena ini kan menyangkut peraturan-peraturan dari pemerintah. Tapi setidaknya kita tetap semangat karena aturan-aturan kan sudah mulai longgar. Mari kita bersama-sama cari celah-celah supaya kita bisa bangkit kembali. Dan tadi Om Enji sudah berstatement siap mensupport buat teman-teman ketika kita memang sudah mulai bisa bangkit. Nah, mari kita nanti sama-sama kita bikin sesuatu yang bisa membangkitkan dunia hobi kita lah, entah event-event atau gimana. Maksudnya support itu apa? Sponsor atau gimana? Support, dibilang sponsor, support sama aja sih itu juga. Ngasih cuan gitu ya? Biasanya itu, terus produk juga. Buat terus YouTuber nanti ada nggak? Iklan BMB gitu, kasih anjir. Biar mereka tampangnya itu agak ceria gitu loh. Soalnya kontennya mereka itu makin kesini makin sedih saya ngeliatnya. Iya. Masa YouTuber terkenal di dunia perburungan itu dagang live gitu kan? Tapi itu contoh kreatif contoh kreatif bertahan hidup itu Manji. Contoh kreatif bertahan hidup karena kita kan nggak boleh bergantung sepenuhnya pada dunia hobi ini kan, walaupun tadinya kita banyak menggantungkan pencaharian di dunia hobi ini kan. Makanya kalau memang dunia hobi burung ini sementara ini tertutup, kita mencari ekonomi seperti usul Manji tadi, idenya ya kita cari di bidang lain kan? Asalkan itu halal dan halal, inisiatif kita juga harus bergerak. Jangan ibaratnya ditimpa seperti ini kita makin terpuruk. Ya harus tetap semangat untuk menghidupi anak, istri dan keluarga. Nah, Manji, kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman Kicomania di program Kicomania Mari Bercuan ini ya Manji? Buat apa, YouTuber apa gimana? Enggak, buat teman-teman Kicomania aja kira-kira mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Iya. Untuk sahabat semua se-Indonesia, se-Nusantara, untuk Kicomania, mungkin dengan hal-hal wabah seperti ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita juga harus bersabar. Saya juga udah bilang ya Mom tadi, kalau usaha kita mungkin kalau bos-bos yang hobi sih nggak ada no problem kan. Tapi kan mereka juga bos, ibaratnya pembisnis yang lain juga dampaknya kan terimbas kan dengan usaha-usaha lain, nggak berburungan doang. Terus kita untuk nyari untuk kehidupan sehari-hari dan keluarga selain di Kicomania kan ada yang lain. Yang penting selama bisnis dan usaha itu halal. Sebenarnya ini selain cobaan pandemi itu cobaan buat kita juga. Jadi gini Om, cobaan buat kita kalau menurut saya. Selama kita dienakan dengan usaha A, jadi seperti ini itu bahwa alam sadar setiap orang itu berpikir di saat gua susah harus seperti apa. Jadi mereka itu ntar terbiasa. Terlena dengan zona nyamannya. Jadi kalau misalkan nih mereka yang
perburungan atau aduh usaha ini toh mereka jadi ada yang jualan kuliner kan mereka itu jadi berkembang juga, terus ada yang punya usaha ini jual beli ini, jadi kan rakyat Indonesia semuanya jadi apa ya, jadi pintar, jadi maksudnya dapat hikmahnya. Lagian kita juga mau ngapain lagi kalau ibaratnya udah di stop gantangan, udah di stop usaha, kalau diem kita ibaratnya butuh makan, emang pemerintah ngasih 300.000 per bulan cukup apa enggak? Ya, semoga ini bukan wabah musiman ya. Semoga wabah musiman. Ini adalah tahun terakhir lah. Tahun terakhir, ya kita juga harus jaga kesehatan. Mudah-mudahan semua rakyat Indonesia juga ke depan harus lebih kuat lagi ya. Iya. Oke, siap. Oke, sobat Kicauannya, sampai di sini obrolan kita. Kalau misalnya Kicauannya ingin program ini membahas sesuatu terkait apapun dalam dunia hobi kita, silakan nanti komen di bawah, nanti akan kita datangkan narasumbernya yang kompeten untuk membahas yang teman-teman inginkan gitu. Oke, sobat Kicauannya, pesan kami tetap jaga kesehatan, tetap tenang, tetap berusaha, jangan panik ya. Semua pasti ada jalannya, nggak tahu jalannya lewat mana. Yang penting jangan sampai kita putus asa ya sobat ya. Oke, sampai jumpa lagi di program Kicauannya Mari Bercuan. Wassalam.